katakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak boleh sama dengan apapun. Sehingga ketika Allah sudah berstatement tidak boleh sama dengan apapun, maka mustahil Allah itu sama dengan apapun. Dan tidak kesamaan Allah dengan apapun itu dalam 3 hal, teman-teman. Yang pertama, fidzat, di dalam personalnya. Personal Allah tidak ada yang bisa menyamai. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas disebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada istilah anak Allah di dalam agama Islam. Dan yang namanya Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Yang setara tidak ada, teman-teman. Sehingga satu, Allah tidak sama dengan apapun dalam hal zat, sifat. Zatnya itu maksudnya personal. Yang kedua, Allah itu tidak sama dengan apapun dalam hal apa? Sifah, sifatnya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha mengazab juga, maha sabar juga, maha mengangkat derajat seseorang, dan maha merendahkan derajat seseorang. Dan itu adalah sifat Allah. Tidak ada yang sama seperti kemahakuasaan Allah. Kemudian fil af'al, Allah itu tidak sama dengan apapun dalam pekerjaan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di dalam Al-Quran tertulis Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Maka tidak akan ada yang bisa menyamai Allah. Dan kemudian Allah menciptakan Nabi Adam tanpa melalui rahim seorang wanita. Itu mampu. Makanya di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan kalian semua dari satu jiwa. Maksudnya dari Adam. Sekian statement dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, setelah itu 5 menit untuk saudara TV Laskar. Ya, Laskar aja, bilang Laskar aja, Bang, biar lebih gampang sebutnya. Oh ya, Mas Laskar Kristus. Oke. Siap. Ya, salam teman-teman sekalian. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiach. Bismillah Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Teman-teman sekalian, ya, dalam kesempatan kali ini saya menyapa kita semua untuk kita bersama-sama belajar pada malam hari ini dalam diskusi bersama dengan Ustadz Wafi. Ya, di mana teman-teman sekalian kita akan bahas tentang ketuhanan, ya, ketuhanan masing-masing, ya, baik dalam secara Kristen maupun juga secara Islam. Tadi Ustadz Wafi sudah menjelaskan di dalam Islam bahwa Tuhannya atau Allahnya itu ya tidak harus berwujud, ya, apalagi tidak bisa menyerupai seperti makhluk, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hal ini saya pikir bahwa sah-sah saja, ya, secara iman daripada Islam. Nah, bagi kita bagaimana dengan Kristen? Kita paham teman-teman sekalian bahwa Tuhan kita 3 pribadi dalam satu hakikat, ya, karena inilah yang menjadi polemik, ya, dan menjadi ya perdebatan-perdebatan teologis, ya. Apalagi serangan-serangan dari non-Kristen itu tentu banyak sekali mengenai ketuhanan ini. Nah, teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa Allah yang 3 pribadi dalam satu hakikat itu kita tidak berbicara keberapaan Allah. Ya, karena Allah itu tidak berbicara tentang matematika, tapi berbicara tentang metafisika, ya. Jadi kita bicara tentang Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat, itu berbicara kebagaimanaan Allah itu yang adalah roh, kemudian dia bisa manifestasi atau bisa berinkarnasi menjadi manusia, dan bagaimana kita bisa mengenalnya. Jadi itu yang paling terpenting. Jadi ketika dikatakan 3 pribadi dalam satu hakikat, itu bukan berarti Allah itu memiliki 3 Allah begitu, ya, seperti disamakan 1 + 1 + 1 sama dengan 3 begitu, ya. Kenapa kita tidak pakai 1 × 1 aja? Kalau kita memang rumuskan dalam matematika 1 × 1 × 1 sama dengan 1. Nah, demikian teman-teman sekalian bahwa iman kekristenan kita itu tidak pernah, ya, menganggap bahwa kita memiliki 3 Tuhan. Nah, tetapi Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu telah, ya, memberikan yang namanya
pengenalan dirinya terhadap nabi-nabi sebelumnya. Yang kita melihat karya Allah dalam penciptaan, baik penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, kita melihat di situ. Tapi ingat satu hal teman-teman sekalian, bahwa Allah yang dalam perjanjian lama kita sebut sebagai Allah yang transenden, ya. Dan di dalam Allah yang transenden itu juga sekaligus Allah yang imanen, di mana dia Allah imanen itu bisa berteofani. Jadi ketika Allah ya mendatangi manusia untuk berbicara kepada manusia, dia berteofani. Misalnya dia berbicara kepada Musa, berbicara kepada Abraham, berbicara kepada Yakub dalam bentuk Malach Adonai. Nah, jadi teman-teman sekalian, Allah dalam perjanjian lama itu disebut sebagai teofani. Ya, dia dapat berbicara kepada manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, itu Allah yang berinkarnasi. Di mana kita temukan ayatnya? Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Jelas teman-teman sekalian diinformasikan di sana bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa firman Allah, hologos atau hadafar, itu yang tadinya kekal dalam diri Allah, lalu keluar itu. Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi dia datang mengambil rupa seorang manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dan dalam Yohanes 1 ayat 3 itu, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Karena dia adalah firman Allah. Jadi itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Alam semesta ini termasuk manusia itu diciptakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kita sudah melihat wujudnya. Karena Yesus bilang tidak seorang pun yang melihat Bapa, tetapi anak Allah yang ada di pangkuan Bapa telah menyatakannya. Dan Yohanes 1 ayat 14 jelas dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepada Allah, kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang iman, yang transenden, yaitu roh, hakikatnya roh tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tidak bisa dijangkau, tetapi dia sekaligus Allah yang imannya, yang imanen, yang bisa kita lihat, yang kita bisa raba, kita bisa percaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi teman-teman sekalian, tetap percaya bahwa Allah Tritunggal itu dari dulu bahkan sampai sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap eksistensi dalam karya, dalam penciptaannya, dalam penebusannya, bahkan juga dalam nanti pemberian hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi demikianlah tentang iman kita, tentang Tuhan di dalam kekristenan. Oke, sekian, terima kasih. Oke, silakan Pak Ustadz. Ini mulai tanya jawab sekarang ya. Boleh, silakan. Yang ringan-ringan aja Pak Ustadz. Ya, kita anu aja, apa namanya itu, konsep yang dasar. Oke, baik, saya terima dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi konsep ketuhanan di dalam Islam itu teman-teman ternyata sudah kita saksikan memang berbeda dengan konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Mas Laskar Kristus. Perbedaan yang saya tangkap dari apa yang beliau jelaskan barusan ada dua. Yang pertama tentang Tritunggal. Nah, di dalam Al-Quran Allah itu sudah menarasikan bahwa dia adalah ehad, atau kita katakan ahad, satu. Nah, dulu ketika ada orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad, lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, tolong beritahu kami, ciri-ciri Tuhan kamu itu seperti apa. Lalu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah atas pertanyaan itu, yaitu turunnya surah Al-Ikhlas. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu ehad, ahad, satu. Nah, satu ini ternyata para penerjemah semuanya sepakat memaknai kalimat ini dengan bahasa esa. Bukan satu ya, tapi esa, teman-teman. Kalau satu, maka akan timbul angka dua. Dua akan timbul angka tiga. Kalau tunggal akan timbul angka dui tunggal dan tritunggal. Ternyata semua para penerjemah itu menafsiri atau memaknai esa. Esa ini artinya only one, hanya satu. Tidak ada kedua dan ketiga.
Ketika lalu berkata, Mas Laskar Kristus, ini bukan berbicara jumlah, tapi berbicara kebagaimanaan Allah. Tetapi faktanya, kalimat dengan tema besarnya adalah Tritunggal. Tri itu 3. Tunggal dalam kesatuan. Mau bagaimanapun penjelasan mengenai ketuhanan itu, maka akan timbul dalam pikiran dan hati kita bahwa itu adalah jumlah. Karena tema besarnya sudah berbentuk judul jumlah. Yaitu Tri yang awalnya 3, Roh Kudus, Bapa dan Anak, kemudian menjadi satu hakikat. Yang saya tanyakan ini kenapa seperti rohnya ini kok dihitung? Kalau di dalam Islam begini, saya sebagai manusia, ya sudah, saya ini satu. Kalau nanti roh saya juga dihitung, maka akan banyak perkara lain yang akan dihitung. Saya punya penglihatan, saya punya ungkapan, saya juga punya jiwa, saya juga punya tangan. Kenapa itu kok tidak dihitung juga gitu loh? Kenapa kok harus anak dan roh yang dihitung? Kenapa kok yang lain tidak ikut hitungan? Sehingga menimbulkan istilah Tritunggal. Sejak kapan hitungan itu ada? Mengenai konsep tersebut. Nah, sedangkan di dalam agama Islam sudah jelas Allah itu lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kata-kata lam yalid walam yulad ini membantah 3 agama sekaligus. Yang pertama Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kedua Nasrani yang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Ketiga orang-orang kafir Quraisy, musyrikil Quraisy yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Itu dibantah dengan kalimat lam yalid walam yulad, yang namanya Tuhan tidak beranak ya tidak diperanakkan. Meskipun Yesus itu bukan anak secara biologis, tapi lam yalid walam yulad itu juga bermakna nafyul mujanasah, menghilangkan segala jenis sebutan, segala jenis kebiologisan dan segala jenis hal-hal yang berkaitan dengan manusiawi. Itu tidak terjadi kepada Allah. Sehingga ketika saya membaca Yohanes 5 nomor 26, kepada Bapa diberikan hidup dalam dirinya sendiri, kemudian diberikan hidup kepada anak dalam dirinya sendiri. Anak dan Bapa memiliki hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Mereka agak satu ternyata. Sehingga pemikiran saya sebagai umat Islam ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, itu bukan satu secara hakikat, bukan. Karena Ayub 11 ayat ke-7 sudah mengatakan siapa yang tahu hakikat Allah? Tidak ada. Sehingga ungkapan Yesus aku dan Bapa satu itu bukan secara hakikat, tapi secara ajaran. Apa yang disampaikan Yesus itu adalah apa yang disampaikan Bapa untuk disampaikan kepada umat semesta alam. Seperti itu, khususnya di kalangan Bani Israel. Jadi Yesus ini jabatannya menyampaikan firman, bukan sang firman. Sekian. Ya, oke. Berarti ya, nanti baik teman-teman sekalian. Balik, gak apa-apa. Ya, berarti di dalamnya sudah sekalian langsung tanya balik ya dalam penjelasan ya. Oke, baik. Ini saya kan nggak sering-sering beginian Pak Ustadz, jadi. Ya. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman sekalian ya, terima kasih sudah kita dengarkan bersama dari pemaparan Ustadz Wafi tadi ya mengenai tentang tentang Allah ya, yang adalah satu adanya. Dan tentu teman-teman sekalian, kita memang beda, itu yang membedakan kita dengan Islam. Dan juga ya tentu saja dengan tubuh Kristen sebenarnya juga ada oneness juga ya, itu yang membedakan kita. Ya, jadi kita lihat teman-teman sekalian bahwa saya katakan tadi sama Ustadz Wafi dan juga kepada teman-teman semua bahwa berbicara tentang Esa atau tentang Tritunggal itu bukan berbicara tentang keberapaan Allah, tetapi kita berbicara tentang bagaimana Allah yang Esa itu yang kemudian bermanifestasi atau menunjukkan memberikan eksistensi dirinya kepada umat manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam pengertian kekristenan Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad itu. Nah, di situ kita mengartikan bahwa Echad itu tidak merujuk kepada satu, tetapi merujuk kepada kesatuan ya, satu kesatuan. Nah, teman-teman sekalian,
tadi juga disinggung oleh Pak Ustadz bahwa tidak mungkin Allah itu satu, karena dalam agama Islam itu ya tetap satu ya, tidak bisa dua, tidak bisa tiga ya. Tetapi Allah yang kita maksud dalam kekristenan itu bahwa kita mengenal tiga pribadi dalam satu hakikat. Saya ulangi kembali hal itu, bahwa kita tidak menganggap Allah itu memiliki, atau kita menganggap Allah itu tiga. Tetapi kita menganggap bahwa Allah itu tetap satu, tetapi dalam tiga entitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi penjelasannya itu teman-teman sekalian, di dalam pengetahuan kita tentang Allah yang adalah roh itu, dan Allah yang roh inilah disebut sebagai Bapa. Ya, sehingga kita menyebutnya sebagai Bapa. Lalu di dalam Bapa ini, itu ada yang namanya firman. Nah, firman ini yang kemudian hidup. Kemudian firman inilah yang diutus untuk mengambil rupa seorang manusia. Nah, teman-teman sekalian, ketika firman ini muncul menjadi manusia, nah maka kita mengenal pribadinya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, kemudian ketika kita melihat Yesus Kristus, maka Yesus bilang, barang siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Karena dialah yang menampakkan Bapa itu. Nah, jadi ketika kita katakan bahwa Allah kita satu, maka kita melihat dari hakikat daripada Yesus ini. Hakikat Bapa itu adalah roh, ya. Dan hakikat anak, yaitu Yesus Kristus, juga adalah roh yang ini, ya. Roh satu ini ya. Hakikat Bapa adalah roh satu. Hakikat Yesus juga adalah roh yang satu ini. Kemudian hakikat daripada Roh Kudus juga roh ini, ya. Jadi makanya kita katakan bahwa dia tetap satu, tapi dia tiga entitas yang kita bisa bedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa bisa dibedakan? Kita bisa melihat Bapa, kita bisa melihat Yesus, kita bisa melihat Roh Kudus memiliki tiga pribadi yang berbeda dalam teologis kekristenan. Di mana Yesus itu seringkali berkata bahwa aku diutus oleh Bapakku, Bapakku lah yang menjadi saksi tentang aku. Misalnya dalam Yohanes 5 ayat 37. Ya, Bapakku lah yang menjadi saksiku. Kamu tidak pernah melihat dia, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, ya kan? Tapi Yesus Kristus menunjukkan hal itu. Dan juga bahwa Yesus Kristus berasal dari Allah, ya, karena dia berkata dalam Yohanes 8 ayat 42, aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, jadi apa yang keluar dari Bapa itulah Allah, ya, itulah Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, bukan berarti di situ kita menggunakan istilah sampo 3 in 1. Ya, tidak demikian dalam pemahaman tentang Tritunggal. Jadi kekristenan memahami Tritunggal itu tiga pribadi di dalam satu hakikat ketuhanan. Baik, jadi mungkin sebagai pertanyaan saya untuk Ustaz Wafi, kalau memang Allah itu tidak bisa menjadi makhluk, nah maka bagaimana kita bisa mengenal Allahnya Ustaz Wafi? Kemudian di dalam Al-Quran juga, misalnya kita bisa, saya tidak bisa sebutkan ayat-ayatnya, tapi salah satunya misalnya An-Nahl ya. Kalau kita membacakan di situ kita menemukan kata kami. Nah, selalu dalam penulisan itu misalnya kami telah mengutus roh kami sudah ini. Nah, ini kata jamak ini ya, Allah berbicara dan mengatasnamakan kami. Ini itu merujuk kepada siapa? Ya, merujuk kepada siapa? Apakah kepada satu pribadi Allah itu ketika dia berkata kami begitu? Jadi mungkin seperti itu yang menjadi pertanyaan saya yang kemudian ditanggapi nanti oleh Ustadz. Silakan Pak. Siap. Pertanyaan yang bagus. Mantap. Ya. Oke, yuk dimulai. Oke, saya terima ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu pertanyaannya. Bagaimana di dalam Al-Quran, contohnya di dalam surah An-Nahl, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kami. Contoh ada ayat di dalam Al-Quran teman-teman. Fanafakhna fihi min ruhina. Lalu kami tiupkan ke dalamnya ruh kami. Nah, pertama, saya akan menjelaskan tentang kalimat kami. Kalimat kami ini yang merujuk kepada satu orang. Jelas ini merujuk hanya kepada Allah ya. Ini tidak merujuk kepada Allah dan malaikat dan lain sebagainya. Enggak. Ini merujuk kepada satu orang. Dan ternyata istilah
kalimat plural, kalimat yang berbentuk jamak dan merujuk kepada satu orang, satu sosok, itu juga digunakan oleh Bible. Kalau Mas Laskar Kristus pernah melihat dalam bahasa Ibrani, tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1, di sana ada kata Elohim. Elohim ini kalimat plural, kalimat jamak, bukan kalimat mufrad atau tunggal, bukan. Ada huruf yod dan mem, Elohim. Tapi ternyata itu merujuk kepada satu sosok. Makanya di dalam Kejadian 1 nomor 1 tertulis Bereshit bara Elohim. Elohim. Nah, bukan Bereshit barahu. Seharusnya kan kalau Elohim jamak kan barahu. Ternyata tertulis bara. Bereshit bara Elohim, bukan barahu. Berarti Elohim ini merujuk kepada satu sosok. Itu namanya kalau dalam ilmu balaghah, ya, atau di dalam kitab Jawahirul Maknun, Jawahirul Maknun yang ditulis oleh Syekh Ad-Damanhuri, ilmu sastra Arab, itu namanya plural of majesty, litta'zim, untuk pengagungan diri. Kalau untuk mengagungkan diri, kami mengatakan bahwa meskipun maksudnya saya, kami mengumumkan bahwa besok hari Kamis jam libur. Itu maksudnya saya. Plural of majesty ini memang digunakan oleh semua bahasa. Dan itu merujuk kepada entitas satu. Tidak dua ataupun tiga. Makanya istilah seperti itu sebenarnya sudah banyak digunakan. Kalau di dalam Bible, di bab pertama itu tertulis Bereshit bara Elohim, bukan barahu. Itu dalam bahasa Ibrani. Kemudian mengenai tentang jawaban dari Mas Laskar tadi mengatakan bahwa Tritunggal ini adalah status, ya, status. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab Bible, itu bukan status, memang personalnya ada tiga. Satu Yesus, atau kalau kita lihat ketika Yesus disalib, ketika Yesus dibaptis, satu di sana ada Yesus, ada Roh Kudus yang jadi merpati, ada suara dari langit yang itu adalah Sang Bapa. Itu memang personalnya ada tiga. Yesusnya dituhankan, yang suara dari langit adalah yang mengutus Yesus, pihak kedua, yang Roh Kudus menjadi merpati juga pihak ketiga. Itu beda memang. Ada tiga orang, tiga personal yang hadir saat itu. Bagaimana maksudnya ini adalah satu entitas? Saya lebih condong kepada Triteos sebenarnya. Kristen Triteos, mereka ya jujur-jujuran saja, Tuhan saya tiga. Roh Kudus Tuhan, Allah Tuhan, Yesus Tuhan. Itu kalau seperti itu masuk akal. Tapi kalau tiga, ada personalnya tiga. Mungkin Mas TV Laskar itu bisa memberikan contoh yang lebih simpel lagi atau analogi. Sekiranya Tritunggal ini masuk kepada akal kita. Karena dari dulu keresahan umat Islam ini tidak bisa menganalogikan, memasuk akalkan Tritunggal. Karena contoh-contoh yang ada di dalam Bible justru Yesus mengatakan, Yohanes 13 ayat 16 ya. Itu kan dijelaskan bahwa Dia yang mengutus aku, ya, bahwa yang mengutus tidaklah yang diutus tidak lebih utama daripada Dia sang pengutus, dan Tuhan itu jelas lebih mulia daripada budaknya. Itu kan menunjukkan bahwa ada perbedaan, ada Tuhan senior, ada Tuhan junior nanti. Pemahamannya kan seperti itu berarti. Monggo dijawab. Ya, oke, baik. Ya, kita tunggu dulu tanda merah. Oke. Oke. Yuk. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz ya yang sudah menanyakan balik lagi tentang Tritunggal ini, karena memang kita seputar itu ya tentang ketuhanan ini. Baik, jadi teman-teman sekalian,
ternyata Ustadz Wafi masih belum nangkap tentang tiga pribadi dalam satu hakikat, dan juga tadi terakhir dikatakan bahwa ini yang kemudian umat Islam tidak bisa menganalogika tentang itu. Jadi saya mungkin coba sampaikan Pak Ustadz bahwa kita ngambil contoh seperti matahari misalnya. Matahari itu dia punya cahaya, ya kan? Dan kemudian apakah kemudian cahaya itu bukan matahari? Ya itu pasti matahari. Kemudian matahari itu punya panas, ya kan? Apakah kemudian panas matahari itu bukan matahari? Ya tentu matahari, ya kan? Jadi ini sebenarnya, tapi kalau mau menganalogikan secara ini, kita sebenarnya alat Tritunggal itu tidak bisa dianalogikan secara lengkap, ya, dalam bentuk apapun itu. Tapi ini yang mendekati yang banyak orang menggunakan itu adalah matahari. Ada matahari, ya kan? Ada cahaya matahari dan ada panas matahari. Dan kita melihat di situ bahwa itu tetap matahari. Atau juga ada yang menggunakan tentang manusia. Kita ini hakikatnya manusia, tapi kita terdiri dalam trikotomi. Ada tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, apakah itu bukan manusia? Tubuh ini apakah bukan manusia? Apakah jiwa itu bukan manusia? Apakah pikiran itu bukan manusia? Ya kan gitu. Jadi ketiganya tetap hakikatnya manusia. Nah, dalam alat Tritunggal, demikianlah keberadaannya. Dia adalah satu, tetapi memiliki tiga entitas atau tiga pribadi yang kita kenal sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, jadi Bapa itu hakikatnya roh. Saya sudah jelaskan tadi. Dan anak itu, yaitu Yesus, hakikatnya adalah roh. Ya, kemudian Roh Kudus itu hakikatnya adalah roh. Jadi yang tiga itu kita bisa melihatnya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang-orang Kristen mengimani hal itu. Dan Alkitab juga menjelaskan hal itu seperti yang tercantum ya di dalam amanat agung Yesus Kristus. Ya, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gitu. Jadi ini bukan hanya ajaran para rasul, tapi Yesus Kristus sendiri telah menyebutkan hal itu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang menunjukkan tentang tiga pribadi Allah dalam satu hakikat atau satu nama, yaitu Yod He Vav He. Nah, jadi Allah yang Esa itu ya saya sudah kutip tadi Ulangan 6 ayat yang keempat misalnya, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Ya, tadi Echad ini adalah satu kesatuan, maka di dalamnya kita bisa memahami tentang kepribadiannya, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan itu bukan hanya muncul di dalam perjanjian baru, Ustadz. Tapi itu juga kita bisa melihat dalam perjanjian lama. Misalnya saja kita melihat Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya, di situ kita menemukan ada kata Allah, kemudian ada roh Allah yang bersemayam di atas samudera raya, kemudian ada firman ya. Firman Allah jadilah terang begitu. Nah, kemudian kalau kita masuk lagi di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, baiklah kita, ya, di situ menggunakan kata jamak, ya. Elohim itu jamak. Ya, menggunakan menggunakan kata Allah atau kata Elohim di situ. Maka dengan menggunakan kata Allah di situ, maka itu merujuk kepada kejamakan. Kurang lebih seperti yang saya tanyakan tadi dalam Al-Quran ada kata kami. Nah, menuju kepada kejamakan. Nah, jadi di sini kita lihat Pak Ustadz bahwa Alkitab telah memberikan keterangan. Tadi kita lihat dalam Matius 3 ayat 16 ayat 17. Nah, disinilah orang Kristen bisa membedakan ketiga pribadian Allah dalam satu hakikat itu. Ya, itu dalam waktu bersamaan itu ada. Kalau Allah itu satu, ya, bagaimana kemudian Yohanes menyaksikan yang berbicara demikian? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertama di situ ada Yesus Kristus yang telah nujul menjadi manusia. Kemudian ada suara dari langit yang adalah kami sebut sebagai Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati yang hinggap di pundak Yesus. Nah, di sini kita melihat ketiga pribadian itu dalam satu hakikat. Dan hakikatnya tadi tetap satu ya, bukan tiga roh. Ya, kepribadiannya yang tiga kita bisa bedakan, tapi kita tidak bisa pisahkan hakikatnya. Itulah Allah Tritunggal. Nah, jadi mungkin itu analogi tadi adalah matahari. Nah, kemudian Pak Ustadz, yang saya tanyakan tadi tentang kami dalam Al-Quran, itu Pak Ustadz saya masih belum nangkap hal itu. Karena kata kami di situ lalu nanti ada kata Jibril di dalamnya, lalu kami mengutus roh kami gitu ya. Jadi ini yang saya masih belum pahami sekali penulisannya seperti apa, kenapa harus menggunakan kata Allah. Jadi mungkin lebih spesifik lagi Pak Ustadz itu bisa memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kata itu. Karena tadi saya lihat hanya sepintas saja Pak Ustadz juga memaparkan hal itu. Ya, baik, mungkin selesai waktu ya. Oke, silakan.
Oke, silakan tak, saya terima. Oke, baik. Mengenai kata kami itu sudah saya jelaskan barusan, bahwa ketika saya contohnya mengatakan kami menetapkan bahwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1945, padahal yang menetapkan itu saya pribadi, gak ada orang yang lain. Gak ada orang yang lain, saya saja gitu. Tapi menggunakan kata kami, itu sebenarnya ilmu bahasa, Mas. Itu ilmu bahasa. Kalau kita buka di dalam bahasa Inggris itu namanya plural of majesty. Ya, jamak keagungan, mu'azzam nafsah, lita'zim, untuk mengagungkan diri. Dan itu digunakan oleh semua bahasa, bukan hanya bahasa Arab. Makanya tak jarang kita melihat seorang presiden atau kepala sekolah ketika upacara di depan murid-murid contohnya, dia mengatakan kata kami. Jarang kita melihat dia mengatakan kata saya. Kenapa? Padahal dia itu merujuk kepada dirinya sendiri. Itu namanya plural of majesty, tapi merujuk kepada satu orang. Itu ilmu bahasa saja sebenarnya, tidak terlalu ribet. Nah, kemudian tadi Mas Laskar itu mencontohkan analogi dari Tritunggal itu dengan matahari. Nah, oke, dengan matahari ya. Matahari itu ada 3 unsur, 1 panas, 2 cahayanya. Dan ketiga-tiganya itu matahari. Coba kita gini, mengkiaskan, menyamakan satu perkara dengan perkara yang lain, itu syaratnya ada 4. Itu hukum kias namanya. Kalau di dalam Islam itu namanya hukum kias. Kias itu syaratnya ada 4. Yang pertama al-aslu, yang kedua hukmul asli, yang ketiga far'u, yang keempat ilat. Nah, sekarang kita lihat konsep matahari ini tidak sama seperti konsep Yesus. Kenapa? Karena cahaya matahari ini terus nyambung kepada zat mataharinya, personalnya. Jadi ketika cahayanya ini hilang atau mati kalau manusia, berarti pusatnya itu mati. Apakah saya bisa mengatakan ketika Yesus mati berarti sang Bapa mati? Kan tidak seperti itu konsepnya. Di dalam kekristenan ketika Yesus mati, hari kematian Tuhan, bahkan tertulis hari kematian Tuhan di dalam Bible, ternyata sang Bapa gak mati, dia ada di sorga. Nah, lalu ketika Yesus mengatakan bahwa aku ini adalah utusan Bapa, dia adalah orang yang diutus oleh sang Bapa, di sana sudah mulai ada beberapa perbedaan. 1, Yesus lapar. 2, Yesus haus. 3, Yesus ketiduran di kapal. Sama seperti manusia seutuhnya. Lalu kemudian teman Kristen mengatakan, oh iya, ini sifat kemanusiaannya. Nah, kalau memang dia dikatakan sang firman, seharusnya dia ketika menyampaikan firman, ya sudah. Firman itulah dari sang Bapa. Kalau mau pakai konsep matahari. Ketika terang ini masuk ke dalam rumah, maka tidak perlu terang ini butuh terang yang lain untuk menerangi cahaya yang lain. Contoh, sekarang ada matahari di atas rumah saya. Maka ketika cahaya matahari ini menerangi rumah saya, untuk menerangi rumah saya tidak butuh cahaya lain. Sedangkan Yesus, katanya dia sang firman. Tapi di dalam Yohanes 8 nomor 55 dia mengatakan, aku menuruti firman-Nya sang Bapa. Aku menuruti firman-Nya sang Bapa. Loh, menuruti firman yang mana lagi? Dia kan sudah firman. Katanya dia adalah sang firman. Yang pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 nomor 14, kemudian firman itu telah menjadi daging. Bayangkan, firman itu telah menjadi daging. Kalau konsepnya pakai matahari, seharusnya cahaya yang menyinari bumi tidak butuh cahaya yang lain. Tidak butuh cahaya yang lain. Tapi ketika Yesus menyampaikan firman, dia masih butuh firman lagi. Lalu kita bacakan di sini, di dalam Yohanes ya 12, ini kita tulis Yohanes 12 nomor 49 sampai 50.
Dengan tinta merah Yesus mengatakan, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri," kata Yesus, "tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, saudara. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Loh, kok butuh firman lagi? Katanya sudah firman. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini tambah rumit ini Pak Ustadz ya. Tambah berat untuk saya. Ya, oke, baik teman-teman sekalian, kembali lagi ya, sudah tadi kita jelaskan, tetapi yang namanya saja tidak puas itu ya tetap saja kita harus saling bertanya lagi supaya kita benar-benar memahaminya. Baik, jadi teman-teman sekalian, ketika Yesus dikatakan sebagai pribadi yang kedua, itu bukan berarti kita menganggapnya dua pribadi gitu ya, dua Allah begitu. Tadi karena saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa Yesus Kristus itu hakikatnya adalah roh itu. Nah, Bapa itu hakikatnya juga roh. Dan Roh Kudus itu hakikatnya juga roh. Jadi ini tidak menunjukkan kepada jumlah Allah yang tiga itu. Tapi yang kepribadiannya yang kita udah kenal, itulah yang kita bisa bedakan. Tapi hakikatnya tidak bisa dibeda-bedakan karena dia tetap satu adanya. Nah kemudian ketika Pak Ustadz tadi itu mengutip beberapa, misalnya tadi Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 52 tadi, misalnya aku menyampaikan firman ya yang dari Bapa misalnya gitu. Lalu kenapa di Yesus itu kan firman, kenapa dia lagi sampaikan firman? Jadi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa Yesus Kristus ini adalah firman yang adalah Allah. Itu yang pertama. Kedua, tentu Allah itu kita harus melihat bahwa dalam Kristen itu ada dua. Ada firman yang menjadi kitab, ya, kemudian ada firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi kitab ini yaitu yang sudah dituliskan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi, itu dituliskan. Itu juga firman. Tapi firman yang menuju kepada diri Yesus Kristus adalah hakikat daripada Allah. Ya, hakikatnya adalah Allah. Karena dia datang, ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-42 itu sangat jelas dikatakan, ya, bahwa aku, ya, datang dan keluar dari Bapa. Ya, maka Yesus Kristus sedang menunjukkan bahwa dia ini datangnya dari Bapa itu sendiri. Yang tadinya dikorelasikan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah itu. Nah jadi kemudian ketika kita melihat bahwa Yesus Kristus ini diutus gitu ya, berarti ada pribadi yang lain yang mengutusnya sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 misalnya. Ya, inilah hidup yang kekal ini yang mereka telah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus utusan. Nah, orang Kristen memahami tentang utusan ini bahwa Yesus diutus oleh Allah Bapa. Allah Bapa ini sang sumber, dia mengutus Yesus karena Allah Bapa itu tidak bisa teofani, Ustadz. Dia tidak bisa berinkarnasi sendiri gitu ya. Berbeda dengan Oneness yang katakan bahwa ya Allah Bapa itu yang berinkarnasi menjadi Yesus. Nah, Kristen seperti saya tidak mempercayai hal itu karena Allah itu ya tidak terhampiri. Ya, dia itu ya tidak bisa dijangkau ya oleh manusia itu sendiri, tidak bisa dilihat oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi yang selalu berteofani atau yang bisa berinkarnasi adalah firman-Nya ini, hadafar ini, atau Yesus Kristus ini. Inilah yang selalu diutus. Jadi bukan hanya di perjanjian baru saja diutus, tapi juga di perjanjian lama Yesus ini sudah beberapa kali diutus. Diutus kepada Musa ya dalam bentuk api ya, kemudian diutus kepada Ibrahim gitu. Kemudian diutus dalam bentuk Malach Adonai, yaitu ketika bergulat dengan Yakub gitu. Jadi ini adalah firman itu ya. Sebentar, aduh saya tadi cas HP lalu saya tidak hidupkan ini stok kontak. Ya, habis baterai. Oke, ya jadi begitu Ustadz. Jadi mungkin seperti itu ya. Tadi kalau misalnya tidak bisa memahami tentang analogi matahari, ya saya memang tidak bisa memberikan lebih detail lagi buat Pak Ustadz. Tapi analogi itu sudah sangat banyak yang digunakan oleh orang Kristen. Karena kembali lagi bahwa Allah Tritunggal itu
Ya, itu memang tidak bisa dianalogikan secara sempurna sebenarnya. Oke, yang berikut Pak Ustadz, kalau seandainya tadi itu bahwa kalau Allah kami itu jelas ya, dia bisa berinkarnasi, dia bisa berinteraksi dengan manusia, yaitu mengutus firman-Nya menjadi manusia, ya, mengambil rupa, dia di TTI, dia ini semua. Nanti saya jawab, ini waktu ini saya lupa tadi itu menjawab tentang kepribadian Yesus, kenapa dia bisa minum, dia bisa haus, dia bisa tidur dan lain sebagainya. Nah, nanti saya akan jawab di sesi berikutnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya kepada Ustadz, kalau memang Allah itu tidak bisa berwujud, tidak bisa menunjukkan diri, bagaimana kita bisa mengenal Allah itu secara Islam? Ya, dan bagaimana Pak Ustadz kemudian menjelaskan kepada saya untuk saya memahami tentang Allah itu. Dan jika memang ada ayatnya bahwa Allah itu ada, ya, bahwa Allah itu ada, karena kan dia berbicara kepada Rasulnya saja tidak, ya, secara langsung, tapi melalui perantaraan yaitu Jibril. Oke, silakan. Mantap. Di tiap-tiap layarnya teman-teman sekalian. Ini saya kalah terus PK-nya sama Pak Ustadz nih. Ya, ayo semangat teman-teman Kristen. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti mulai besok dan sampai selanjutnya jangan menggunakan analogi matahari lagi, Mas Laskar. Karena ketika matahari itu menyinari dunia, maka sinarnya itu langsung berpusat kepada personal pertama. Sehingga ketika cahayanya mati, personal pertama juga seharusnya mati. Beda dengan Yesus. Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa, tapi Bapa tidak mati. Itu kelemahannya ya, analogi matahari itu. Kelemahan kedua, ketika cahaya ini menerangi bumi, dia tidak butuh cahaya yang lain. Memang pusatnya di personal satu itu. Tetapi ketika Yesus menyampaikan firman, ternyata butuh firman lagi. Itu kelemahan kedua. Jadi analogi itu memang tidak bisa. Kemudian begini. Kalau Anda tadi sudah mengakui bahwa konsep Tritunggal ini tidak bisa dijelaskan secara sempurna. Memang bahkan pengakuan para teolog dari barat juga mengatakan tidak ada yang bisa melogikakan sedetail mungkin tentang Tritunggal. Nah, alasannya apa? Salah satu ungkapan dari para teolog barat ini mengatakan bahwa ini adalah konsep Tuhan, bukan konsep untuk manusia, sehingga akal manusia tidak bisa menjangkau. Ini lucu. Lucunya kenapa? Begini, saya kalau punya robot, saya kan tahu nih, robot saya ini bisa bekerja berapa jam satu hari. Dan apa saja yang bisa saya suruh untuk melaksanakan apapun. Ya, jadi robot ini bisanya cuma memasak. Maka saya mustahil menyuruh robot ini untuk bermain, karena bisanya cuma memasak. Nah, Tuhan kan tahu kapasitas otak kita. Tuhan tahu kapasitas akal kita. Mana mungkin Tuhan memberikan konsep yang tidak masuk akal, sedangkan akal kita hanya 2 GB. Tuhan memberikan konsep yang 12 GB. Tidak mungkin. Gitu. Jadi ketika konsep itu lalu membingungkan bagi manusia, berarti konsep itu bukan dari Tuhan. Tapi konsep itu justru yang diungkapkan oleh manusia sendiri. Kalau konsep Tuhan dibuat oleh manusia, maka jelas akal manusia akan rancu untuk memahami Tuhan. Kalau konsep itu kemudian datang dari Tuhan, maka manusia pasti akan bisa berpikir, oh seperti ini konsepnya. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas akal kita sampai mana. Berapa gigabyte untuk memikirkan konsep ketuhanan tersebut. Tidak mungkin kemudian Tuhan memberikan konsep di luar nalar, padahal makhluknya sangat lemah. Seperti itu. Dan kita buktikan di dalam konsili Kalsedon yang diadakan di abad ke-4 menuju 5 ya, 450-an. Konsili Kalsedon adalah konsili yang menetapkan bahwa Yesus ini memiliki 2 pribadi. Yang satu 100% manusia, yang satu 100% Tuhan. Sebelum konsili Kalsedon, tidak ada data satupun yang meyakini Yesus ada sisi manusianya, ada sisi ketuhanannya. Tidak ada. Konsili Kalsedon adalah konsili yang dilakukan pada abad ke-5 untuk menetapkan Yesus ini memiliki 2 kepribadian, separuh Tuhan, separuh manusia. Sebelum konsili Kalsedon terjadi,
Tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu kemanusiaannya, keilahiannya, kemanusiaannya, ketuhanannya. Berarti ini kan konsep manusia. Sesuai musyawarah bapak-bapak gereja berarti. Bukan konsep yang datang kemudian dari Sang Tuhan Bapa. Lalu bagaimana cara Allah mengenalkan dirinya ketika dia tidak bisa menampakkan diri, saudara? Allah, jangankan kita teman-teman. Nabi Musa saja ingin melihat Allah. Nabi Musa mengatakan, Robbi arini anzur ilaik. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk bisa melihat engkau. Apa kata Allah? Lantaroni. Kamu gak mampu melihat aku Musa. Walakin inzur ilal jabal wa idh istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung Tursina itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu akan dapat melihat aku. Tapi apa kejadiannya? Ternyata Musa tidak mampu melihat Allah sampai dia pingsan. Setingkat Musa tidak bisa melihat Allah, apalagi kita yang sangat lemah. Apalagi kita yang bukan seorang nabi. Sehingga Allah tahu kapasitas makhluknya. Allah tahu kekuatan makhluknya sampai mana. Kalau Musa saja tidak mampu, apalagi kita yang bukan nabi, bukan utusan. Dan kemudian, kalau kemudian Allah itu menampakkan diri hanya untuk menjadi manusia, itu buat apa? Karena itu bisa mencederai kemahakuasaannya. Yang awalnya maha kuasa, jadi maha terbatas atas segala sesuatu. Sekian. Oke. Wih, kalah saya. Waduh. Oke, ya. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini masih belum. Oke. Yuk. Ya. Oke ya, teman-teman sekalian ya. Tadi Pak Ustadz belum sempat menjawab yang saya tanyakan bahwa apa buktinya bahwa Allah itu ada dalam Islam gitu ya, untuk saya bisa pahami secara bersama-sama bagaimana kita bisa melihat Allah itu ya, karena kalau memang ada ayatnya bahwa Allah itu memang ada ya, mungkin tadi Pak Ustadz bisa tunjukin itu buat saya sehingga ini menjadi juga referensi bagi saya secara iman Islam ya. Nah teman-teman sekalian, tadi kalau dia bilang tidak boleh lagi menggunakan analogi matahari karena memang matahari itu bisa mati ya, cahayanya bisa mati dan lain sebagainya, tapi ya kita harus lihat Pak Ustadz ya, matahari itu tidak pernah padam ya, tidak pernah padam, tapi bumilah yang berputar ya. Sekarang kita malam tapi di Amerika Serikat siang ya, bisa siang di Amerika Serikat gitu ya. Jadi matahari itu tidak pernah padam ya, tapi perputaran bumilah yang membuat cahaya matahari itu tidak ada lagi. Nah jadi memang betul bahwa analogi tentang Tritunggal itu memang para teolog itu seperti yang Ustadz bilang, memang itu hal yang benar. Tidak ada yang bisa menganalogi secara sempurna. Tetapi apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci, karyanya, kemudian pekerjaannya, kemudian manusia bisa melihat sama. Di dalam Al-Quran juga bisa dirujukan bahwa Allah itu benar-benar ada. Itu karena karyanya, karena pekerjaannya di dalam Al-Quran. Oh berarti tetap ada Allah ya. Nah kemudian nanti apakah memang Pak Ustadz bisa menunjukkan misalnya bahwa ada perkataan Allah di Al-Quran misalnya, bahwa ya sehingga kita meyakini, sesuai pertanyaan saya tadi di awal, bahwa bukan kepada saya bahwa memang Allah itu benar-benar ada, karena dia tidak berwujud nih. Bagaimana kita bisa mengenalnya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah ya, dan Muhammad adalah Rasulullah. Oke lah, dari tingkat Muhammad oke, kita bisa ini karena kita bisa lihat. Tapi bagaimana dengan Allah yang tidak bisa kita lihat, tidak kita bisa raba, kita tidak bisa bagaimana begitu? Nah tentu kita harus melihat melalui kitab suci, apakah memang ada perkataan Allah di Al-Quran atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan saya nantinya. Nah kemudian Pak Ustadz, soal Yesus Kristus ya, bahwa dia ini tidak bisa ya disebutkan sebagai Allah. Kenapa? Karena ya dia manusia ya, di pertanyaan sebelumnya tadi. Dia adalah manusia, dia makan, dia minum, dia lakukan segala semuanya. Nah inilah tujuan ya, tujuan Allah mengambil rupa seorang manusia supaya merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Makanya di Kristen itu mempercayai bahwa Yesus Kristus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Yang menunjukkan dia sepenuhnya manusia, dia makan, dia berak, dia tidur dan lain sebagainya. Nah, yang menunjukkan bahwa dia adalah sepenuhnya Allah, Yesus Kristus tidak
pernah berbuat dosa, maka justru mengampuni dosa. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Markus pasal 2 ayat 5. Ya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itulah sebabnya orang Yahudi menganggap Yesus ini menghujat menghujat Allah, ya, menghujat Allah. Kenapa? Karena memang Yesus ini menyamakan dirinya atau posisinya seperti Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah, satu-satunya yang bisa mengampuni dosa hanya Allah, tapi Yesus bisa mengampuni dosa. Nah, ini kemudian yang berani berkata juga, aku adalah Alfa dan Omega, itu tidak boleh diucapkan oleh manusia biasa. Tapi Yesus Kristus berani mengucapkan ini karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada, bahkan jauh sebelum Abraham ada. Dia katakan kepada orang-orang itu, ya, jauh sebelum Abraham ada itu aku sudah ada. Orang Yahudi juga mengitukan lagi dia kan, ya. Oh, umurmu baru sekian, bagaimana kamu bisa melihat Bapak Abraham? Ya kan gitu. Ya, tapi Yesus katakan bahwa, ya, sebentar Pak Ustadz, ini kok saya kena pelanggaran ya? Sebentar teman-teman. Kok bisa? Iya. Saya itu dibuat itu apa namanya itu udah beres. Saya tadi sempat kena pelanggaran ini. Akan mau diakhiri live katanya. Oke, saya lanjut ke teman-teman sekalian ya. Iya, jadi Yesus Kristus itu kita bisa melihat teman-teman sekalian bahwa dia adalah Allah, ya, dia adalah Allah. Jadi sepenuhnya manusia itu ya memang tidak secara tereksplisit dituliskan oleh kitab sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Tapi kita lihat kenapa dia sepenuhnya manusia, karena dilahirkan oleh manusia, memiliki sifat-sifat manusia, tapi yang membedakan dia dengan manusia, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Nah, kenapa dia disebut sebagai anak Allah? Karena dia datangnya dari Allah, dia datang dari keluar dari Allah. Itu sebabnya dia disebut sebagai Allah, ya kan gitu. Karena yang membuat Maria hamil itu yaitu dari Allah. Gitu ya. Jadi otomatis ketika dia lahir dia adalah anak manusia dan juga anak Allah. Ya. Jadi sebenarnya kalau mudah dipahami, duinatur Yesus ini mudah dipahami. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi kemanusiaannya, otomatis kita akan tidak sampai kepada iman teologi atau iman kekristenan itu sendiri, Pak Ustadz. Jadi kita harus memahami duinatur Yesus. Oke, terima kasih ya buat. Mantap. Oke, kita tunggu waktunya. Oke, sip. Yuk. Ya, sebenarnya saya sudah menjawab, Mas. Tadi ketika Anda mengatakan ada nggak dalil tentang wujudnya Allah, itu sudah saya jawab. Jawaban saya adalah ayat di dalam surah Al-A'raf mengenai perbincangan Allah dengan Nabi Musa. Itu kan di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Yang dihadapi oleh Musa itu adalah Allah. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan apakah ada ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah ada? Justru adanya Al-Quran dari awal sampai akhir itu menunjukkan Allah ada. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah, Mas. Jadi kalau Mas Laskar meminta satu ayat atau dua ayat, justru Al-Quran dari awal sampai akhir, dari Bismillahirrahmanirrahim, ya, dari Bismillah sampai surah An-Nas, itu semuanya kalamullah, firman Allah. Itu menunjukkan ada Allah. Justru kalau gak ada Allah berarti gak ada Quran. Quran itu kalamullah. Makanya ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, di sana terbantahkan. Contoh, ada seorang kafir mengatakan Al-Quran ini adalah puisi orang jahiliyah. Nah, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah belajar puisi. Allah menegaskan di dalam surah Yasin, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Muhammad. Dan dalam fakta sejarah memang benar. Sekelas Wa'il bin Al-Mughirah, seorang kafir yang ahli dalam syair, ketika turun surah An-Najm, dia sujud kagum kepada Al-Quran. Nah, justru Al-Quran itu menunjukkan adanya Allah. Allah itu ada, karena Quran ini kalamullah. Dan sampai detik ini, Al-Quran menantang siapapun yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah untuk membuat semisal Al-Quran. Fa'tu bisuratim mim mithlih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Coba kamu buat semisal satu surat saja.
Kalau satu surat yang paling pendek di Al-Quran berarti 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dari dulu zaman Nabi Muhammad sampai 2024 tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran, hatta sampai para ahli bahasa pun tidak ada yang bisa. Itu justru menunjukkan Allah ada. Dan Bapak juga, Yesus kan mengatakan bahwa Bapak itu yang mengutus aku tidak pernah kalian lihat. Suaranya pun tidak pernah kalian dengar. Berarti konsep ini sudah sama sebenarnya. Bapa yang mengutus Yesus itu tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar. Lalu kemudian yang saya heran ini ada sedikit perbedaan Mas ya. Kalau di dalam perjanjian lama yang melihat Tuhan, maka orang yang melihat dia akan mati. Kalian tidak akan bisa melihat Allah. Yang melihat Allah dia akan mati. Tetapi di perjanjian baru, orang-orang melihat Tuhan, yaitu Yesus, tapi malah Yesusnya yang mati. Ini kok beda gitu loh konsepnya. Di perjanjian lama, yang melihat Tuhan, yang melihat yang mati. Tapi di perjanjian baru, justru Tuhannya yang mati, yang dilihat. Nah ini kan sudah beda konsepnya seperti itu. Sehingga seolah-olah Mas ya, umat Islam ini meyakini ada Tuhan senior, ada Tuhan junior gitu loh. Ada Tuhan yang diutus sebagai Tuhan junior, ada Tuhan sang pengutus namanya Tuhan senior. Masa seperti itu konsepnya? Dan begini, kalau di dalam diri Yesus itu memang ada firman, dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yang saya tanyakan seperti itu, yang belum terjawab sampai detik ini adalah kenapa ketika dia sang firman, dia masih butuh firman lagi. Itu harus dijawab. Kenapa ketika dia adalah firman di dalam Yohanes 1 nomor 14, lalu firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Seharusnya apa yang dia sampaikan itulah firman Tuhan. Tapi kenapa dia masih menuruti dan menunggu firman yang lain? Itu permasalahannya. Berarti dia itu bukan sang firman, tapi dia itu sang penyampai firman. Apa bedanya dengan Musa? Apa bedanya dengan Yesaya? Apa bedanya dengan Samuel? Sama-sama berarti penyampai firman. Kemudian saya minta bukti sebelum konsili Kalsedon ada nggak yang memahami Yesus itu sebagai duinatur? Separuh manusia, separuh Tuhan. Sebelum konsili Kalsedon. Sekian. Oke. Oke, tunggu ya. Ya, oke ya teman-teman sekalian. Tadi yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz itu tentang Allah yang berbicara. Kalau bicara kepada Musa itu, ya itu otomatis menyinggung tentang Taurat ya, tentang Taurat. Tapi maksud saya ini tadi sebenarnya mungkin saya tadi yang tidak lebih lebih ke Islamnya gitu ya. Kalau di Musa itu kan udah sih sama kita tahu di Taurat. Tapi apakah memang kemudian Allah itu pernah berbicara langsung kepada Muhammad begitu ya? Di dalam Al-Qur'an bisa ditunjukkan bahwa Allah itu ada, sudah pernah ketemu dengan Muhammad dan lain sebagainya kan begitu. Seperti dia ketemu kepada Musa, berbicara kepada Musa seperti yang Pak Ustadz bilang tadi itu. Jadi ini juga saya tidak temukan ya di dalam Islam bahwa Allah itu berbicara langsung kepada makhluknya gitu ya. Harus melalui itu ya. Kalau dia Allah yang maha besar, kenapa sih dia tidak bisa bicara? Berbeda dengan iman kekristenan, bagaimana Allah itu kemudian itu berbicara kepada manusia melalui inkarnasinya yang mengambil rupa seorang manusia. Nah jadi tentang tadi bahwa Yesus Kristus ini memiliki duinatur dan dikatakan bahwa dia menerima firman gitu ya. Padahal Yesus itu adalah firman itu sendiri. Sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan kepada Pak Ustadz. Jadi ada dua jenis dua jenis firman yang di dalam Kristen. Ada firman yang disampaikan oleh Tuhan lalu itu dituliskan, dibukukan, dan juga ada firman yang nunjul berinkarnasi menjadi manusia yang adalah Allah itu sendiri. Seperti Yohanes 1 ayat 1 itu. Nah, kalau tadi korelasikan tentang bagaimana Yesus kemudian itu menerima firman dari Bapa.
gitu ya. Menerima firman dari Bapa. Jadi begini Pak Ustadz, hakikat Yesus ini kan adalah Allah. Tetapi ketika dia menjadi manusia, maka dia lebih rendah. Kalau kita melihat dalam kitab Ibrani, malahan Yesus ini lebih rendah daripada malaikat-malaikat loh. Iya kan? Lebih rendah daripada para malaikat. Dia mengambil rupa seorang manusia, dia telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Iya kan? Nah, jadi kalau seandainya Yesus Kristus kemudian ini menerima firman daripada Bapa, aku tidak melakukan atas kehendakku sendiri, tapi melainkan kehendak Dia. Atau aku tidak menyampaikan firman yang berasal dari diriku sendiri, tapi melainkan dari Dia. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena memang Yesus Kristus sudah mengambil rupa seorang manusia, sudah menjadi materi seperti kita, gitu ya. Otomatis dalam posisi ini dia selalu berinteraksi dengan Sang Bapa yang telah mengutus Dia. Nah, jadi bukan berarti Yesus Kristus yang menerima firman lagi, tidak. Ya, dia adalah Allah, ya. Kemudian itu menyampaikan firman itu, tapi dia berbahasa kepada manusia itu ya, firman yang dari Bapa yang telah mengutus aku, itulah yang kusampaikan. Karena aku tidak menyampaikan dari apa-apa dari diriku sendiri, tetapi melainkan dari Bapakku. Kenapa? Karena Yesus sudah mengambil rupa seorang manusia. Tetapi apakah Yesus Kristus yang berfirman itu? Apakah Yesus Kristus yang menerima yang punya firman itu sendiri? Iya, betul. Karena hakikat Yesus itu adalah Allah itu sendiri Pak Ustadz. Nah, saya katakan tadi bahwa Yesus Kristus yang adalah firman itu dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Jadilah terang, jadilah ini. Ini Yesus Kristus ini. Makanya Yohanes 1 ayat 1 berkata, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa Dia. Tanpa Yesus ini tidak ada yang jadi. Ya. Karena dia adalah firman dan yang mempunyai firman itu sendiri. Tapi karena dia sudah mengambil rupa seorang manusia, natur manusianya, ya otomatis dia terbatas. Ya, dia terbatas, sepenuhnya dia terbatas karena dia sudah mengosongkan dirinya. Ya. Nah, jadi kemudian apakah kemudian di sebelum konsili itu itu sudah dikenal natur Yesus? Ya jelas, Alkitab itu kan sudah duluan ada Pak Ustadz. Alkitab sudah duluan ada, baru ada konsili. Adanya konsili itu karena adanya pengajaran-pengajaran sesat. Contoh, misalnya konsili Nikea di 325 Masehi misalnya. Itu untuk melawan ajaran Arius. Walaupun dipelintir ya beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di situ katanya, disitulah Yesus diangkat jadi Tuhan. Seperti Irene Handono ya. Saya sebutkan namanya karena saya bisa sebutkan nama juga di YouTube saya. Nah, jadi ketika kita melihat di situ justru ya bapak-bapak gereja atau keuskupan pada waktu itu ya, keuskupan itu sudah ya bermufakat untuk melawan ajaran Arius ini. Karena itu pasti ajaran sesat ya. Kayak yang kita kenal sekarang ini saksi Yehova ya. Jadi ini untuk melawan ajaran itu. Tapi duinatur Yesus sudah jelas, dia adalah manusia, dia bisa lapar. Tetapi siapakah yang bisa membuktikan bahwa Yesus ini berbuat dosa? Ya, sifat-sifat Allah itu dalam diri Yesus Kristus ini yang kemudian kita tidak bisa bantah Pak Ustadz. Contoh, Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Nah, apakah yang tidak pernah berbuat dosa itu manusia? Ya tentu bukan. Tapi itu adalah Allah itu sendiri yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi mungkin seperti itu karena waktu juga sudah habis. Oke. Ya tadi sebelum mulai Pak Ustaz, yang saya tanyakan tadi itu tentang misalnya Allah itu berbicara menampakkan diri kepada Muhammad kah atau kepada Rasul kah ya di dalam Islam gitu ya, Rasulnya Islam, begitu maksud saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jawaban itu sudah saya jelaskan ketika Nabi Musa langsung berfirman dengan Allah dan itu tertulis di dalam surah Al-A'raf. Itu memang berfirman dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad pernah nggak sih ketemu sama Allah? Di dalam surah Al-Isra ayat pertama itu kan cerita tentang Isra Mi'raj ya. Di sana dijelaskan subhanalladzi maha suci Allah. Asra bi'abdihi yang memperjalankan hambanya. Lailan di malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Mekah menuju Palestina. Ya, menuju Masjidil Aqsa. Yang tujuannya apa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang telah kami berkahi tanah sekelilingnya untuk menampakkan kepada dia tanda-tanda kebesaran kami. Lalu ini cerita tentang Isra-nya.
Mi'rajnya ketika naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah, itu Allah jelaskan di dalam surah An-Najm, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nah, di sana dijelaskan bahwa ketika itu Nabi Muhammad mengambil perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Itu memang benar-benar bertemu di tempat yang istimewa, yaitu di langit. Nah, itu sudah terjawab sebenarnya. Kemudian saya masih bingung begini. Ketika Yesus itu membutuhkan firman yang lain, lalu Mas Laskar ini menganalogikan begini, teman-teman. Jadi di dalam saat dia sedang jadi manusia, dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa firman ini aku dapatkan dari Sang Bapa. Yang notabene Sang Bapa itu ada dalam dirinya. Kenapa kok dia tidak langsung mengatakan saja bahwa dalam diriku ini ada Sang Bapa, aku menyampaikan firman ini? Kan seperti itu kan mudah sebenarnya. Seolah-olah selalu menunjukkan 2 personal. Yesus itu selalu menunjukkan 2 personal. Dia yang mengutus aku, ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kalian dengar dan rupanya pun tidak pernah kalian lihat. Selalu menunjukkan 2 personal. Kalau itu dipahami sebagai ada Roh Kudus contohnya di dalam diri Yesus, maka semua utusan itu memiliki Roh Kudus, Mas. Coba buka Yohanes 3 nomor 34. Di sana dikatakan bahwa setiap orang yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Lalu Allah memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi setiap orang yang menjadi utusan Allah, termasuk Yesus berarti, seperti Musa juga, maka dialah yang menyampaikan firman Allah. Dan Allah akan memberikannya roh tidak terbatas. Itu Yohanes 3 nomor 34 seperti itu. Berarti posisi Yesus sama seperti Musa, penyampai firman Allah. Dan kalau Yesus dikatakan hologos, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1, maka Anda harus membuka di dalam Markus 4 nomor 15. Markus 4 nomor 15 dikatakan begini, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru lalu ditaburkan kepada mereka. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, sama-sama menggunakan hologos. Hologos made in God, yang merupakan logos dari Tuhan. Katanya Tuhan itu tidak bisa dicobai oleh iblis. Tapi kenapa hologos di sini malah dicobai oleh iblis? Berarti menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah itu sendiri. Dan secara tidak langsung ketika Mas Laskar mengatakan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa berupa manusia, ya, berarti secara tidak langsung Anda berpemahaman oneness sekarang. Yesus adalah Bapa itu sendiri, adalah Allah itu sendiri. Seperti itu berarti konsepnya, karena sudah mengosongkan diri, sudah ada nih, sudah kosong dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba, berarti masuk kepada pemahaman oneness, kan seperti itu. Nah, sehingga memang tidak ada kemudian data baik fakta sejarah bahwa Yesus ini memiliki duinatur, separuh manusia, separuh Tuhan. Tidak ada. Kalau ada, buktikan kepada saya sebelum konsili Kalsedon. Itu hasil keputusan konsili itu. Yesus punya 2 natur itu. Sebelumnya tidak ada itu. Sekian. Oke. Kalau terus kita ini teman-teman, di tap-tap layarnya ya, supaya kita lebih semangat lagi. Yuk, semangat teman-teman Kristen, dibantu Ya, Mas Laskar. oke. Tapi tidak apa-apa ya, kita bukan fokus di situ, tapi ini kita menggunakan waktunya. Sebenarnya yang kita mau ambil di sini adalah waktunya itu, supaya teratur pembicaraan kita. Ya. Baik, jadi Pak Ustadz tadi sebenarnya saya sudah jawab ya apa yang Pak Ustadz tadi itu tanyakan tentang firman tadi, tapi tidak apa-apa. Saya pikir mungkin kita tidak boleh bergelut di situ karena ya bagaimanapun tetap Pak Ustadz juga tidak akan terima dan tidak akan pernah puas dari apa yang saya akan jelaskan ya. Terkait tentang tadi itu saya tanggapi dulu tentang Isra Mi'raj ya. Tadi kan saya minta itu adalah dalil
bagaimana kemudian Allah itu berbicara kepada Rasul ya, kepada Nabi Muhammad misalnya ya, atau kepada orang-orang setelah Nabi Muhammad lah ya, sehingga kita bisa memang memastikan bahwa Allah itu benar-benar ada, ya kan? Benar-benar aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah gitu. Tapi secara wujud tadi itu kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan gitu ya. Oh ini dia gitu, oh ini dia Allah gitu. Ya kita tidak bisa ini. Nah soal Isra Mi'raj tadi itu, ini saya lihat itu kan mimpi. Nah buat saya secara Kristen, saya pikir itu tidak menjadi sebuah dalil, karena kemarin juga sempat kita diskusi bahwa di situ tidak ada orang ya yang menyaksikan hal itu tentang Isra Mi'raj. Tapi ini adalah sebuah apa namanya itu ya, apakah ini dalam bentuk mimpinya Muhammad atau mungkin rohnya diangkat gitu ya, atau memang benar-benar secara fiksi Muhammad ini terangkat begitu ya, lalu pergi ke Yerusalem, kembali lagi ke tempat di mana dia melihat Allah begitu ya. Nah jadi ini yang kemudian masih membingungkan saya Pak Ustadz. Jadi yang saya mau tanya tadi, misalnya kan saya melihat ya, ada beberapa kali juga baca-baca ya literasi Islam itu selalu bahwa Allah itu berbicara melalui Jibril dan selalu menggunakan kata kami, kata jamak ini. Makanya saya katakan jangan-jangan jamak ini itu Bapa Putra Roh Kudus kan gitu. Ya, kemudian terkait tentang apa namanya itu, tentang Yesus Kristus tadi ya. Yesus Kristus ini kan saya katakan tadi bahwa dia ini adalah firman yang adalah Allah itu sendiri. Tadi Pak Ustadz sempat bilang, oh kalau begitu Mas Laskar itu jadi oneness ya kan. Jadi oneness kenapa? Karena mengatakan bahwa Allah itu berinkarnasi, yang Bapa itu menjadi manusia gitu. Nah ini saya pikir kesalahpahaman ya. Saya tidak mengakui dan saya tidak percaya bahwa Allah Bapa itu bisa berinkarnasi. Karena hakikat Bapa itu adalah roh tidak kelihatan, dia transenden ya. Kemudian tentu saja tidak ada yang bisa melihat. Yesus itu tidak sedang berbohong. Yesus itu jelas berkata tidak seorang pun yang melihat Allah gitu ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya dalam Yohanes 1 ayat 18 itu. Nah jadi yang menjadi manusia ya adalah firman yang adalah Allah ini sendiri. Ketika dia mengosongkan, jadi dia adalah Allah ini. Dia mengosongkan diri dalam artian Pak Ustadz, yang tadinya dia adalah Allah ya, dia tidak lagi mempertahankan keilahian itu yang setara dengan Bapa, tapi dia telah mengosongkan diri mengambil rupa seorang manusia ya, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Makanya yang mati itu bukan Allah Bapa. Ya kalau tadi tuduh misalnya itu menduga saya oneness, itu walau oneness itu jelas bahwa Bapa itulah yang mati di kayu salib. Kalau saya tidak, dalilnya 1 Petrus 3 ayat 18. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang dibunuh itu adalah kemanusiaannya ya, bukan Allah. Jadi begini, siapa sih yang bisa bunuh Allah Pak Ustadz? Tidak ada yang bisa membunuh Allah. Jadi bahkan misalnya saya kasih analogi ya, Allah itu punya firman lalu dibukukan. Ya, jadi Alkitab misalnya adalah firman Allah. Nah, apakah ketika Alkitab ini dibakar, apakah Alkitab ini dirusak, apakah firman Allah itu menjadi rusak gitu? Tentu tidak. Firman Allah kekal. Dia tidak akan bisa rusak. Yang rusak itu kertasnya. Demikianlah Yesus Kristus. Yang bisa dibunuh, yang bisa disiksa, yang bisa disakiti, yang bisa lapar adalah tubuh kemanusiaannya. Karena dia sudah mengambil kodrat manusia. Tapi Allah yang ada dalam diri Yesus Kristus itu tidak pernah mati. Karena tidak seorang pun yang bisa membunuh Allah. Ya jadi jelas ya, itu terjawab bahwa saya bukan oneness. Allah itu tidak pernah, Allah Bapa itu tidak pernah berinkarnasi. Nah terkait tentang konsili tadi, saya katakan tadi saya bahwasanya itu ya, konsili Nicea itu misalnya ada, atau konsili yang Pak Ustadz bilang, itu misalnya konsili Efesus lagi ya, ada beberapa konsili sebenarnya. Dan kita melihat di situ itu bisa ada karena memang adanya ajaran-ajaran sesat yang tidak berdasarkan daripada Alkitab itu sendiri lagi. Sehingga ada yang disebut dengan konsili. Kurang lebih seperti fatwa-fatwa daripada MUI. Ketika ada yang bilang itu Allah itu adalah Muhammad, ya Allah itu zat, wujudnya itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah Allah gitu ya. 3 in 1 ya, karena ada viral demikian ya. Nah, fatwa MUI ada. Kurang lebih seperti itu yang disebut dengan konsili itu. Jadi pada semulanya itu sudah ada yang namanya duinatur Yesus itu. Karena dia adalah manusia kok. Dan dia adalah Allah. Begitu. Oke. Ya saya terima ya.
Oke. Ya, yang saya minta itu data sebelum Konsili Kalsedon ada pemahaman duinatur mengenai Yesus. Itu Mas, yang saya minta. Karena kalau konsili ini diadakan Konsili Kalsedon ini karena ada aliran sesat, saya tahu. Karena konsili itu diadakan ada doktrin monofisitisme, ya, dari kaum pengikut Eutikus, ya, dan menetapkan pengakuan iman Kalsedon yang menggambarkan kemanusiaan penuh dan keilahian penuh dari Yesus. Satu orang memiliki dua pribadi. Nah, sebelum Konsili Kalsedon ada nggak yang memahami Yesus ini punya duinatur? Coba sebutkan satu saja orang yang memahami Yesus sebagai duinatur sebelum adanya Konsili Kalsedon. Nggak ada. Itu sudah saya cari itu. Tidak ada itu. Makanya Konsili Kalsedon ketika ada monofisitisme itu, dari kaum Eutikus itu memahami bahwa Yesus itu begini begitu, ditolak. Ada kumpulan nih mengkonsepkan Tuhan. Nah, berarti kan ini konsep baru berarti. Sebelumnya tidak ada konsep seperti itu. Yang mati manusianya, yang tidak mati keilahiannya, yang makan manusianya, yang lapar manusianya. Konsep seperti itu belum ada dulu. Itu dibuat-buat oleh orang-orang yang dianggap sebagai para ahli di dalam konsili tersebut. Itu pun tidak semuanya setuju. Coba buka di dalam sejarah Konsili Kalsedon itu. Ada beberapa kekristenan yang gak setuju dengan konsep itu. Tidak semuanya sepakat saat itu. Nah, sebelum Konsili Kalsedon ada nggak yang memahami Yesus ini manusianya? Dan yang memahami separuhnya itu keilahiannya. Sejauh yang saya cari tidak ada. Yang saya cari. Lalu kalau kita berbicara Isra Mi'raj, kan tidak ada saksi Isra Mi'raj itu. Loh, Yesus sendiri kan mengatakan, Mas, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi atas diriku. Bayangkan, suaranya tidak pernah kalian dengar, rupanya tidak pernah kalian lihat. Yesus mengatakan, cukup Bapa menjadi saksi atas dirinya. Bapa itu cukup menjadi saksi atas dirinya. Sedangkan kejadian Isra Mi'raj, bukan hanya Allah yang menjadi saksi. Para malaikat menjadi saksi. Nabi Ibrahim menjadi saksi karena bertemu di langit. Kemudian Nabi Musa juga menjadi saksi saat itu. Menjadi saksi semua. Oke lah, hapus semua para nabi itu. Sisakan dua, Jibril dan Allah. Yesus mengatakan, Dia sang Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi atas diriku. Kalau Bapa saja cukup menjadi saksi, maka jangan pernah menuntut saksi dalam masalah Isra Mi'raj. Di sana saksinya ada Allah dan malaikat Jibril. Seperti itu kira-kira jawaban saya. Nah, kemudian Yesus ini, kenapa umat Islam ini tidak mengakui kalau dia ini adalah Tuhan yang berhak disembah? Yang pertama, sesuatu yang sudah lumrah dipahami, Yesus tidak pernah menyembah. Yesus tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dia. Itu tidak pernah memang. Kemudian, ada nggak Mas data ya bahwa Paulus, Yohanes, Markus, Lukas pernah menyembah Yesus? Ada nggak datanya? Paulus, Markus, Yohanes, Paulus, dan Lukas pernah menyembah Yesus? Atau kalau tidak menyembah, bersyukur kepada Yesus? Biasanya narasi-narasi di dalam Perjanjian Baru, kalau bersyukur itu pasti kepada Bapa Allah, kepada Sang Bapa. Pernah nggak Paulus, Markus, Yohanes, Matius, Lukas bersyukur kepada Yesus? Ketika diberikan rezeki, ketika diberikan kesehatan, ketika diberikan kelapangan dada dalam segala urusan, bersyukurnya kepada Yesus pernah nggak dipraktikkan seperti itu oleh murid-muridnya? Tidak akan kita temukan. Atau menyembah Paulus lah, kita tidak usah banyak-banyak, Paulus saja. Pernah nggak Paulus menyembah Yesus? Tidak pernah. Lebih paham mana orang yang di zaman Yesus dengan yang sekarang? Lalu sejak kapan Yesus itu berarti dituhankan dan disembah? Kalau tidak ada praktek dari murid-muridnya.
Sekian, terima kasih. Oke. Semoga Oke, setelah jadi ini Pak Ustadz nanti kita sampai jam 12 ya. Sebelum saya mulai kita sampai jam 12 ya. Karena saya besok ada kepentingan yang ini, jadi saya harus cepat istirahat juga. ya, berarti Nanti lain 2 waktu putaran kita lagi bisa, ya. ya kita nanti bisa sambung-sambung di lain waktu Pak Ustadz. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian, ini makin lama makin rumit ya pertanyaan-pertanyaan daripada Pak Ustadz ini. Ya, jadi ya memang sesuai dengan penyelidikan daripada Ustadz ya mengenai donatur Yesus ya sebelum konsili itu, maka jelas ya bahwa itu kita orang Kristen itu yang melihat daripada apa yang sudah dituliskan di dalam kitab Injil itu sendiri. Bahwa misalnya jadi sebenarnya di dalam Yohanes 1 ayat 1 saja kita sudah melihat itu kepribadian Yesus seperti apa. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu juga kita sudah melihat kepribadian Yesus seperti apa. Jadi satu pasal sebenarnya Yohanes 1 ayat 1 kita sudah bisa melihat di situ Pak Ustadz. Yohanes 1 ayat yang ke-14, Yohanes 1 kepribadian Yesus ini tentang dia adalah Allah, dia juga adalah sekaligus dia sebagai manusia, ya kan? Sudah menjadi manusia. Ya makanya karena dikatakan dalam Yohanes 1 itu menginformasikan. Jadi sebenarnya dasar kekristenan itu di situ. Ya maka mau lihat juga sejarah bagaimanapun, konsili pun Anda mau pelajari, tetap dasarnya kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga dan ayat yang ke-14 ya. Bahkan lebih lengkapnya seutuhnya sampai ayat yang ke-18. Jadi itu adalah dasar utama. Karena kembali kepada Kristen. Kalau fatwa-fatwa, saya katakan sebagai fatwa ya seperti konsili-konsili tadi, itu adalah fatwa-fatwa yang kemudian dibuat. Tetapi keduinatur Yesus itu kan kembali kepada Alkitab Pak Ustadz. Ya jadi dalam Yohanes 1 ayat 1 menginformasikan bahwa firman itu adalah Allah. Kemudian diinformasikan kembali bahwa firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia. Nah ini yang disebut dengan duinatur. Nah kalau cari bahasa duinatur pun dalam Alkitab itu kita tidak temukan. Sama dengan kata Tritunggal, apakah ada di dalam Alkitab? Tidak ada. Tapi substansi daripada Tritunggal itu ada, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ada. Nah kemudian substansi ya daripada duinatur itu ada enggak? Ada. Bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian firman yang adalah Allah itu nujul menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia. Bahkan tadi kita lihat ya, dia mengosokkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Ya seperti yang kita lihat di dalam Efesus ya. Sebentar ya. Ini Efesus 2 kalau nggak bukan. Kolose. Sebentar. Ya. Nah, misalnya kita lihat di sini nih. Sebab di dalam dialah ya, Kolose 2 ayat 9 misalnya. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dia di sini dalam Yesus. Nah, maka kita bisa melihat di sini natur keilahian daripada Yesus itu. Kenapa? Karena dikatakan di sini dalam Kolose 2 ayat 9 sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, jadi ini saya pikir sudah terjawabkan ya. Bahwa kemudian juga di dalam Filipi ini Kolose tadi. Kemudian di dalam Filipi juga Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 kalau kita lihat di situ juga jelas dia mengosongkan dirinya juga. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya ini naturnya adalah Allah, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi di sini kita sudah bisa memahami secara orang Kristen yang beriman pada Yesus, memahami duinatur Yesus. Dia adalah Allah, lalu mengosokkan dirinya mengambil rupa seorang manusia, maka dia memiliki natur manusia. Jadi itu Pak Ustadz, saya rasa ini jawaban saya, bisa diterima bisa tidak juga, tidak masalah ya. Nah kedua, apa tadi ya yang kedua dari Pak Ustadz tadi itu? Tentang apakah para rasul kemudian sudah menyembah Yesus gitu ya, atau menyembah kepada Yesus. Nah kita melihat ketika Thomas melihat Yesus Kristus, ya melihat Yesus Kristus, dia bilang ya Tuhan dan Allahku, ya kan. Lalu Yesus bilang kamu letakkan tanganmu, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku dan taruhlah jarimu di dalam lambungku.
Ya kan? Tapi memang itu setelah kebangkitan Yesus Kristus menampakkan diri kepada mereka. Jadi Thomas benar-benar sujud dan dikatakan, ya Tuhan dan Allahku. Menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah penguasanya dan Allah itu adalah penciptanya. Itu yang dilakukan oleh Thomas. Kemudian dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Yesus berkata, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat. Karena aku memang Tuhan dan Guru. Yesus menerima hal itu. Bahkan juga iblis, ya, menjelaskan bahwa Yesus Kristus ini adalah anak Allah. Sampai setan-setan takluk kepadanya. Nah, jadi saya pikir para rasul juga, ya, seperti Petrus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Gitu ya. Jadi ini bentuk pengakuan, bentuk penyembahan mereka kepada Yesus. Ya, kalau saya bisa tambahkan sedikit saja, mungkin 10 detik. Kenapa kemudian tidak disembah selama dia bersama-sama dengan muridnya sebelum kematian? Kenapa mereka tidak menyembah dia? Itu karena memang mereka belum mengenal siapa Yesus ini sebenarnya. Itu sebabnya mereka tercerai-beraikan ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Karena mereka belum mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Tapi setelah Yesus bangkit daripada antara orang mati, baru mereka sadar, baru mereka terbuka pikiran mereka terhadap kitab suci. Sehingga mereka baru menyembah Yesus Kristus. Kalau Paulus tadi itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Ya, di situ juga Paulus itu bertemu dengan Yesus, ya. Oke, silakan mungkin. Oke, kalau setelah Yesus itu bangkit dari kubur, sejauh yang saya baca di dalam Perjanjian Baru, tidak ada bukti bahwa murid-murid Yesus ini menyembah dia. Tidak ada. Ayatnya tidak ada. Kalau mengenai Petrus, kita sekarang lihat ayatnya, ya. Petrus mengakui Yesus sebagai Allah contohnya. Di mana ayatnya itu? Ini kan di dalam Yohanes 20 nomor 28. Thomas, ya, maksudnya, bukan Petrus. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Di sini Thomas sedang ngobrol dengan Yesus. Lalu berkata di depan Yesus, ya Tuhanku dan ya Allahku. Tetapi kalau kita melihat terjemahan, kita akan tertipu dengan makna dari ya Tuhanku dan ya Allahku. Kenapa? Coba kita perhatikan. Di dalam Textus Receptus, ya, di sini tertulis apa? Kyrios, bukan Kyrie. Kyrios itu untuk kata ganti orang ketiga, Mas. Kalau Kyrie kata ganti orang kedua, seharusnya Thomas yang ada di depan Yesus mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku dengan mengatakan Kyrie. Seharusnya bilang Kyrie, bukan Kyrios. Tetapi di sini malah merujuk kepada pihak yang ketiga. Berarti dia sedang memuji Bapa, bukan Yesus. Karena ini kata ganti orang yang ketiga yang tidak ada di tempat. Nah, kemudian pasalnya di sini, ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus itu disalib, ya, kemudian disuruh tusukkan tangannya ke lambungnya, saat itu Thomas dalam keadaan kaget. Contoh, saya melihat ada saudara saya itu tabrakan di depan saya. Lalu saya secara otomatis mengatakan, ya Allah, ya Tuhan. Itu saya bukan mengatakan kepada saudara saya Tuhan, bukan. Atau ketika saya melihat saudara saya itu jatuh dari tebing di depan saya, atau bunuh diri di depan saya, maka saya akan mengatakan, ya Allah, ya Tuhan. Itu saya bukan mengatakan dia Tuhan, dia Allah, bukan. Tapi saya sedang merujuk kepada pihak ketiga. Karena buktinya di sini menggunakan kata Kyrios. Kyrios itu untuk sang Bapa, maksudnya, ya. Dan di sini tertulis Theos, bukan Deye. Ya Tuhanku, berarti maksudnya ya Kyrie. Kalau kepada Yesus harusnya Kyrie. Kalau Theos, ini pihak ketiga juga. Ya Allahku Theos. Ternyata kepada sang Bapa ini. Seharusnya kalau ngomong di depan Yesus, ini tertulis Deye, bukan Theos. Nah, itulah ketika pentingnya kita memahami original teks. Kita memahami original teks itu manfaatnya banyak, Mas. Salah satunya ketika Thomas itu dalam keadaan kaget mengatakan ya Allah, ya Tuhan, itu sedang memuji Bapa.
bukan berbicara kepada Yesus yang ada di depannya. Dalam segi original teksnya seperti itu. Kalau memang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah, seharusnya Yunaninya itu Theye dengan Kyrie. Kalau dalam bahasa Arab anta atau anta atau ka, seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab itu ternyata menggunakan lafal huwa atau hu, berarti sedang kepada Bapa, pihak ketiga. Seperti itu ya. Kemudian begini, mengenai saya meminta data tadi, buktikan data kepada saya bahwa sebelum konsili Kalsedon itu ada orang yang mengakui Yesus itu duinatur, separuh Tuhan separuh manusia. Ternyata Mas Laskar menunjukkan ayat ya. Kalau kita kembali kepada ayat, ayat itu multitafsir Mas. Ayat itu multitafsir, makanya ada oneness, ada Tritunggal, ada Triteos, ada dan lain sebagainya, Pentakosta dan lain sebagainya. Kalau langsung menggunakan ayat tidak fair. Seharusnya Anda mendatangkan orang-orang yang memahami Yesus itu duinatur, bukan malah membawakan ayat. Kalau membawakan ayat nantinya multitafsir. Apakah Yesus ini Allah itu sendiri? Oneness. Apakah Yesus salah satu dari Allah? Triteos. Apakah Yesus ini duinatur? Berarti Tritunggal. Seperti itu ya. Sekian. Ya, mungkin kita sambil closing aja Mas ya. Iya, boleh lah, boleh. Ini karena ya, jadi 5 menit ini kita closing statement Mas dulu, nggak usah nyebrang, Mas dulu 2 menit setengah, saya 2 menit setengah, kita menjelaskan iman masing-masing saja, begitu. Oh iya, oke. Siap. Sambil menjawab pertanyaan saya gitu ya, nggak apa-apa. Oke. Iya, baik teman-teman sekalian, ini tadi Pak Ustadz itu memberikan perbedaan ya antara Kyries dan Kurios. Tadi sebenarnya itu kalau kita melihat, kalau merujuk kepada bahasa Indonesia itu seakan itu memiliki perbedaan, yaitu kata kalau untuk dikatakan kepada Allah itu kata Tuhan, disebut sebagai Tuhan, tapi ketika diarahkan kepada manusia itu menggunakan Tuhan. Tetapi dalam bahasa aslinya sendiri itu Kurios itu, Kyrie itu sebenarnya berasal dari kata Kurios itu sendiri, yang artinya adalah tuan, majikan atau pemilik atau bos begitu. Bahkan saya bisa disebut sebagai juga Kyrios ya, saya adalah penguasa ya, karena ini gelar kepenguasa sebenarnya tentang Kyrios ini, kata Tuhan ini. Jadi ketika Thomas mengatakan demikian, ini sebenarnya tidak merujuk kepada keilahian daripada Yesus Kristus, karena Yesus sudah mati tapi ternyata dia bangkit, maka otomatis dia menyadari bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Yesus selama ini benar-benar terjadi, maka dia menjadi percaya. Maka Yesus kata, berbahagialah engkau Thomas, sebab engkau telah melihat aku dan percaya. Tapi lebih berbahagia lagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Kemudian tentang duinatur Yesus tadi yang saya tidak bisa buktikan kepada Ustadz. Nah, saya pikir bahwa dasar utama dalam iman kekristenan adalah Alkitab itu sendiri. Memang betul, siapapun orangnya bisa menafsir gitu ya. Ya, tetapi dalam kekristenan itu sendiri ya sudah ada aturan-aturan sendiri. Ya, otomatis akan dikaji lagi secara ilmiah oleh para teolog ya tentang ayat-ayat tersebut. Ya, jadi ya kita tidak bisa pungkiri munculnya oneness, modalism, kemudian JO dan lain sebagainya ya, paham-paham yang kemudian seperti saksi Yehova dan lain sebagainya. Nah, jadi hal ini itu wajar saja terjadi ya, karena di dalam Islam juga ayat Al-Quran itu terjadi multitafsir. Ya, itu kita tidak bisa menghindari hal itu Mas. Ya, nah jadi mungkin itu saja teman-teman. Lalu saya mau sampaikan juga buat teman-teman semua bahwa iman kekristenan kita ya itu memang cukup sulit bagi yang tidak menjadi seorang Kristen dan beriman gitu. Hanya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang bisa menerima, termasuk tadi Tritunggal itu. Ya, kami tadi bahas bahwa tidak ada analogi yang sempurna yang kita bisa gambarkan tentang ketiga pribadi dalam satu hakikat keilahian itu. Itu kita tidak bisa. Tetapi ya melalui iman kita bisa menerima semuanya. Maka percayalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan juga yang tidak mau ya ciptaannya itu binasa. Itu sebabnya dia menyelamatkan secara inisiatifnya Allah itu sendiri. Makanya Yohanes 3:16 itulah inti iman kekristenan, dan Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Ya, mungkin saya berikan ke Pak Ustadz ini ya waktu ini. Oke,
Ya. Alhamdulillah kita tadi sudah menyelesaikan diskusi tentang konsep ketuhanan. Mungkin di lain waktu kita akan memberikan tema-tema yang lain, tentunya yang lebih bisa kita bahas dengan dua arah, teman-teman. Dan penutupan dari saya tidak akan menyinggung teman Kristen lagi, bahwa agama di dalam Islam itu harus melalui 3 fase dalam menentukan sebuah kebenaran. Ada 3 fase, teman-teman ya. Dan itu sering saya ungkapkan. Contohnya tertulis di dalam kitab Al-Aqidah An-Nasafiyah, bahwa orang Islam menemukan sebuah kebenaran itu caranya 3. Yang pertama, al-hawasus salimah, panca indera yang normal. Kita tahu rasa minuman ini manis atau asin tentunya dengan panca indera, lidah, perasa. Kita tidak bisa menjelaskan, kita tidak bisa memikirkan, tapi harus diminum baru terasa apa manis atau asin. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Sesuatu bisa disebut kebenaran kalau kabarnya pasti benar. Kabar pasti benar melalui 2 cara di dalam Islam. 1, khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizah, kabar dari seorang nabi yang dikuatkan dengan mukjizat, seperti Musa membelah lautan, seperti Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu adalah mukjizat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan yang kedua, khabarus shadiq, kabar yang pasti benar, itu bisa melalui khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui oleh orang-orang yang terpercaya. Maka baru Islam akan menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Yang terakhir, yang ketiga adalah al-aqlu, akal yang sehat. Nah, 3 metode itu untuk menemukan kebenaran di dalam keyakinan kita masing-masing. Dan itu yang digunakan oleh umat Islam. Sehingga ketika kita tidak bisa melihat Allah, maka apa bukti-bukti bahwa Allah ada? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, Mas Laskar. Insya Allah di lain waktu kita akan ketemu kembali. Oke, baik. Terima kasih banyak juga Pak Ustadz ya, sudah berdiskusi ya. Alhamdulillah. Ya, selesai guys. Tadi mulai jam berapa tadi ya? Sekitar jam 10 apa ya tadi?